Ini kan terkait dengan inflasi di Bali sekarang sudah menyentuh angka 6% lebih. Dan tentu inflasi ini tidak bisa dibiarkan terus menggelinding, karena itu kalau menggelinding maka daya beli masyarakat akan terus menurun. Dan tentu ini erat kaitannya dengan kenaikan BBM, kan? Kemudian sebelumnya juga kenaikan listrik. Karena tentunya dengan kenaikan BBM tentu biaya produksi itu akan naik. Nah, untuk mengantisipasi itulah kita dari DAU yang ada itu 2% kalau salah, itu kita wajib menganggarkan untuk penanganan inflasi. Oh ya, penanganan inflasi ini tidak hanya terkait dengan jejaring sosial seperti BLT seperti itu, tapi penanganan inflasi untuk subsidi angkutan, kemudian untuk pembelian kesediaan pangan pokoknya itu harus standby untuk mengantisipasi turunnya daya beli masyarakat dengan meningkatnya harga. Nah, nanti tentu terkait dengan penekanan inflasi ini nanti ada operasi pasar, kan? Kemudian ada banyak hal yang dilakukan, terutama menyangkut masalah pangan yang menjadi prioritas. Selain kegiatan dalam bentuk operasi pasar, apalagi Pak? Kalau ini kan kita lihat kemarin dari aturan yang ada dari Kementerian Sosial, dari pemberdayaan perempuan, itu kan ada BLT, ada banyak bantuan yang tentunya ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai pendapatan di bawah standar yang ditentukan. Nah, dia nggak hafal semuanya itu, yang jelas kemarin sudah terlalu banyaknya. Nah, tentu bantuan ini sekali lagi ya diberikan kepada warga yang mempunyai penghasilan di bawah UMK, ya termasuk ada pegawai, ada supir, ada tani, itu semua akan dibantu. Jadi masalah inflasi ini memang sangat serius dibicarakan kembali di provinsi. Kalau di Kelungkung ada pengaman jalan sosial seperti penyaluran BLT nanti? Ada semua dari desa, kan, desa, kemudian kita di kabupaten, kita mesti rancang nih dulu nih, karena desa kan sudah diwajibkan itu, aturannya semua sudah ada tuh, ya karena saking banyaknya aturan kemarin kan kita baru kemarin membahas, ya, jadi saya belum hafal semuanya. Yang jelas saya sudah tugaskan Sekda untuk mengalokasikan semua anggaran itu, makanya tadi kan 2,6 itu kan langsung kita alihkan, kan, tanpa harus dibahas atau lagi, kan, karena itu merupakan amanah daripada aturan yang ada untuk menekan atau menjaga inflasi. Anggaran mana yang digeser Pak untuk Jauh. Kalau berarti terkait dengan pajak hotel dan restoran kan ada pemasangan tipping box. Jadi sebenarnya sekarang kan bukan zamannya tipping box lagi, kan, sudah maju lagi POS. Jadi POS ini sekarang sedang dibantu oleh BPD. Tentu saya berharap BPD secepat mungkin bisa membantu POS ini, karena ini merupakan aplikasi sebenarnya. Kalau tipping box ini kan semacam alat juga yang mirip-mirip, kan, tapi digitalisasi pada intinya. Ini saya minta kepada BPD untuk sesegera mungkin, karena kita tidak mungkin membiarkan masyarakat kita membayar pajak hotel dan restoran nanti menggunakan estimasi, kan, apalagi mereka reka kemudian membuat laporan palsu, itu ini kan tidak bagus, kan. Jadi kalau mereka sudah bayar real time, ya, jadi selama ini kan mereka bayar sudah dengan online, tapi bayar global. Yang saya maksud adalah pada saat kita bayar hotel misalkan, jadi pajak 10% itu langsung masuk ke kas daerah. Jadi aplikasi ini kalau sudah begitu, itu disebut dengan pembayaran real time. Saya yakin dengan sistem itu sama dengan parkir, dengan sistem digitalisasi, itu kenaikannya akan jauh melompat, apalagi one gate one destination terwujud. Nah, ini tentu memerlukan anggaran yang cukup dan manusia yang cukup. Nah, inilah yang kemarin sudah kita setujui apa yang diminta oleh Dinas Pariwisata terkait dengan itu. Jadi apa yang diharapkan oleh teman-teman tadi kan, jadi pendapatan asli daerah ini kita harus tingkatkan, kita optimis, tapi harus mengeluarkan biaya juga, harus menambah manusia juga. Di satu sisi sekarang kan dari aturan tidak boleh nambah tenaga kontrak, kan, makanya kita cari inovasinya apa nih kita gunakan, apa tenaga alien atau tenaga pakai persentase atau gimana itu. Terus kalau tipping box apa kelemahan sehingga belum mampu maksimal? Karena tipping box ini tidak maksimal tuh jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Kalau ini sebenarnya saya akan duduk kembali dengan BPD lah, minta secepat mungkin, karena
jangan sampai menggelinding terus nih di masyarakat kita bayarnya ya kira-kira, apalagi kalau pendapatan sudah dipegang untuk dikeluarkan bayar pajak lagi kan kasihan dengan uangnya kadang-kadang kan gitu kan. Tapi kalau sudah merasakan pada saat bayar dipotong 10%, nah misalnya 1 juta potong 10% kan 100 kan masuk ke kas daerah kan tidak terasa. Tapi kalau 100 dikumpulkan menjadi 3.000 misalnya itu menjadi banyak kan, kasihan keluarnya nanti lagi. Pak, POS ini baru di Kelungkung Daratan aja nih? Kelungkung Daratan. Jadi dengan POS ini sangat bisa dipantau. Masyarakat itu kemarin sempat sudah turun Pak Sekda, saya tugaskan turun dengan tim. Jadi banyak yang sudah pegang POS itu ternyata mereka tidak jujur melaporkan. Jadi 34 kadang-kadang dilaporkan 4 gitu kan. Ini kan lumayan, kebocoran bukan sekian persen lagi, sangat tinggi. Jadi kalau coba kita makan ke restoran, ada tulisan kan, tanda tangan saya di sana kan, ada wajib pajak itu resmi. Tapi mereka masih belum bayarnya secara online, real time kan. Itu masih mereka menggunakan ngumpulin dulu kan. Ya, jadi mereka sudah wajib pajak, tapi nah inilah tugas kita sekarang, digitalisasi ini. Jadi karena kita yakinin bahwa kerjasama kita dengan BPD, maka BPD lah saya minta untuk ya mengoptimalkan IT-nya, untuk sistemnya, untuk semaksimal mungkin pajak hotel restoran bisa masuk. Ya, Pak, mungkin kendalanya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkot Pak sampai. Ya kalau kita beli itu kan lumayan mahal kan. Bisa sih kita bikin aplikasi kan, karena BPD anggarannya dana kan sudah ke sana kan BPD langsung. Jadi kan karena ke kas daerah itu kan udah BPD. Kendalanya Pak masih di Kelungkung Daratan tidak sampai Nusa Penida kan? Nusa Penida juga terkait dengan sinyal juga masih menjadi masalah. Jadi kemarin kita kalau saya ke Nusa Penida ya kalau mau WA juga jadi masalah. Ini Telkom juga saya harapkan para provider ini kan secepat mungkin lah tangani Nusa Penida ini. Jadi Telkom sudah ada gedungnya di sana, ke kabel bawah lautnya rencananya bulan November 2021, sampai sekarang juga belum. Nah tentu saya tugaskan Dinas Kominfo kemarin bersudahlah segera untuk menangani Nusa Penida ini, jangan sampai kalau sinyalnya sudah nggak bagus maka pembayaran online juga nggak bisa, ya komunikasi juga agak susah kan, promosi pun susah. Kalau misalnya saya ke Nusa Penida mau live di tempat-tempat yang bagus nggak bisa, sinyal Anda tidak cukup gitu. Pak, berarti lagi satu banyak lampu penerangan jalan yang tidak bisa diperbaiki karena anggaran Pak. Kalau umpamanya ini terus terjadi kan Kelungkung bisa gelap Pak. Betul. Sebenarnya begini, kalau kita mau memanfaatkan pajak penerangan jalan ini secara total, sesungguhnya dana itu cukup. Cuman karena selama ini kita kekurangan anggaran, karena terpaksa kita menggunakan pajak lampu penerangan jalan itu kita gunakan untuk membiayai hal-hal penting, lebih penting. Ya, jadi saya menyadari dari sekian miliar dana yang diterima dari pendapatan pajak penerangan jalan itu hanya bagian kecil yang kita gunakan untuk itu. Itulah yang menyebabkan kita perbaiki 100, rusaknya 200 kan, lama-kelamaan gelap ini kan gitu kan. Makanya saya kemarin sudah menerima dari pihak, ada satu yayasan yang akan membantu sekitar 1.000 atau berapa lampu tenaga surya. Nah kita coba itu. Sebenarnya kalau kita mau, kalau kuncinya ini di PAD kita loh. Kalau PAD kita naik, ya kita bisa sepakati untuk lampu penjelasan jalan kita sepakati tidak boleh diganggu-gugat karena sumbernya jelas kan. Kan pajaknya dari sana, gunakan itu kan. Saya kira 2 tahun aja selesai atau 3 tahun aja selesai ngurusin gitu. Untuk lampu yang rusak jalan itu Pak ya. Ya, yang jelas sekarang sudah dianggarkan, tapi masih sedikit sekali kan anggaran. Demikian penjelasan Bupati Kelungkung usai sidang paripurna pendapatan APBD Perubahan 2022. Kami melaporkan.